Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa bertemu lagi di serial mata kuliah metodologi penelitian. Baik, pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang jenis-jenis penelitian, di mana penelitian secara garis besar itu dibagi menjadi dua, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Yang pada intinya penelitian kuantitatif itu banyak menggunakan angka-angka, statistika, dan lain sebagainya. Tapi kalau penelitian kualitatif secara garis besar adalah penelitian yang menggunakan narasi dan narasi deskriptif dan analisis. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana menelusuri ide penelitian. Jadi sebelum melakukan penelitian, sebelum teman-teman menulis skripsi, itu sebelum masuk ke judul ya, itu harus memiliki konsep gitu ya, memiliki konsep penelitian. Mau meneliti tentang apa, masalahnya apa, kemudian sampai merumuskan judul penelitian. Nah, di sini saya akan membedah bagaimana cara menemukan ide penelitian. Baik, saya mulai dari pengertian ide penelitian. Ide penelitian adalah gagasan awal yang menjadi titik tolak untuk merancang suatu penelitian ilmiah. Ya, seperti yang saya katakan sebelumnya, sebelum melakukan penelitian ilmiah, teman-teman itu harus menemukan konsep, ide, gagasan awal yang menjadi titik tolak untuk melakukan penelitian. Jadi sebelum teman-teman merumuskan judul penelitian itu harus punya konsep dulu, ya. Nah, ide ini bisa berupa persoalan, fenomena, pertanyaan, atau ketertarikan terhadap topik tertentu yang ingin dijawab secara sistematis dan ilmiah. Nah, baik. Kemudian kita akan membahas tentang ide penelitian berawal dari masalah penelitian. Jadi gini teman-teman, eh titik awal dari penyusunan skripsi, penelitian skripsi itu bukan tiba-tiba kita mikirin judul dulu. Enggak. Yang perlu kita pikirkan, yang perlu kita cross-check, itu adalah masalah penelitian. Karena apa? Karena masalah penelitian itu adalah nyawa dari penelitian. Kalau nggak ada masalah penelitian, ya ngapain ini melakukan penelitian kan? Logikanya begitu. Jadi, apa itu masalah penelitian? Masalah penelitian itu adalah kesenjangan antara fakta dan realita. Jadi kalau dalam bahasa metode penelitian itu ada Dasein dan Dasolen, gitu ya. Bisa kita lihat ini. Dalam filsafat penelitian, kita mengenal dua sudut pandang terhadap masalah. Dasein yang ada dan Dasolen yang seharusnya ada. Sederhananya gini, Dasein yang ada itu fakta di lapangan. Fakta di lapangan itu seperti apa? Dasolen, fakta yang seharusnya itu seperti apa? Nah, saya kasih contoh begini. Ini dalam konteks penelitian hukum keluarga Islam ya. Dasain menggambarkan realitas objektif yang terjadi di masyarakat. Contoh, banyak anak tidak sah itu tidak memperoleh hak waris. Itu fakta hukum di masyarakat. Dasolennya seharusnya hukum itu kan harusnya adil gitu kan. Seharusnya adil. Semua anak terlepas dari status orang tuanya semestinya mendapatkan hak hukum gitu. Norma hukum keadilan. Nah, kemudian itu kan ada gap gitu antara Dasolen dan Dasein. Ada antara fakta dan realita. Contoh yang lain misal,
eh, seharusnya dasolennya menikah itu kan tujuannya sakinah mawaddah warahmah. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Tapi faktanya di lapangan itu perceraian itu semakin meningkat, ya, semakin meningkat. Nah, itu kan terjadi gap antara fakta dan realita, antara dasolen dan dasein. Nah, itu yang disebut dengan masalah penelitian, gitu. Jadi teman-teman, eh, sebenarnya bukan judul dulu yang harus dipikirkan, tapi masalah dulu. Nah, masalah ini dia dari mana? Bisa teman-teman membaca jurnal ataupun teman-teman mengalami fenomenanya sendiri di masyarakat. Karena kita itu hukum keluarga, kebanyakan isu-isu hukum keluarga, masalah-masalah hukum keluarga itu didapatkan dari fenomena-fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, gitu ya. Jadi clear ya, yang disebut masalah itu ya, terjadi gap antara fakta dan realita, antara das Solon dan das Sein, gitu kan. Misal contoh lagi, dalam hukum Islam, ya, seharusnya das Solennya hukum waris itu kan sudah ditentukan gitu. Laki-laki itu seberapa, perempuan itu berapa. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain dan seterusnya gitu kan. Dan wajib menggunakan pembagian hukum Islam, menggunakan hukum Islam karena sudah ditentukan. Tapi faktanya di masyarakat, pembagian hukum waris itu tidak menggunakan hukum Islam. Misal, nah itu kan terjadi gap, gitu kan? Terjadi gap. Misal lagi, saya kasih contoh. Yang seharusnya dasolennya, faktanya dalam undang-undang itu minimal umur pernikahan bagi laki-laki dan perempuan itu adalah 19 tahun. Tapi faktanya di masyarakat itu banyak terjadi pernikahan-pernikahan anak. Nah, itu menjadi masalah, ya. Itu masalah. Terjadi gap antara fakta dan realita. Misal, saya kasih contoh lagi. Seharusnya dalam hukum positif Indonesia itu pernikahan itu wajib dicatatkan melalui kantor urusan agama. Tapi faktanya di masyarakat, banyak masyarakat yang melakukan pernikahan siri yang tidak dicatatkan di KUA. Itu kan fakta. Faktanya kan A, tapi realitanya B. Nah, itu terjadi gap. Nah, itu yang disebut dengan masalah penelitian. Clear ya? Oke. Eh, Ide penelitian berawal dari masalah penelitian. Jadi ide penelitian itu tidak muncul secara tiba-tiba. Ide penelitian itu berasal dari masalah yang nyata yang perlu dipecahkan. Tadi ya, masalah itu apa? Masalah adalah gap yang terjadi antara fakta dan realita. Masalah adalah gap antara realitas yang ada dan kondisi yang ideal. Dalam hukum keluarga, masalah bisa berupa ini ya, praktik yang menyimpang dari norma hukum Islam, hukum Islam maupun hukum undang-undang, hukum positif gitu ya, undang-undang, peraturan dan sebagainya. Ketidaksesuaian antara hukum positif dan kebutuhan masyarakat gitu ya. Jadi antara hukum positif dan masyarakat itu tidak sesuai gitu. Antara hukum dan subjek hukumnya itu nggak sinkron. Hukumnya harusnya mengatakan A, tapi masyarakatnya melakukannya B. Nah, itu kan terjadi gap. Nah, itu kan ini ya contohnya yang
sudah saya sebutkan tadi, banyak pernikahan siri tidak tercatat. Timbul ide penelitian tentang efektivitas pencatatan pernikahan. Nah, oke, baik. Itu kan tadi masalahnya ya, masalahnya bahwasannya dalam undang-undang itu pernikahan itu wajib dicatatkan gitu ya. Tapi realita di masyarakat itu masyarakat banyak melakukan pernikahan siri. Nah, timbullah ide nih, wah muncul ide nih, ini menjadi masalah idenya. Sebenarnya efektif nggak sih KUA di desa ini? Karena di desa X itu terjadi banyak pernikahan siri. Nah, kita meneliti efektivitas KUA-nya itu gimana gitu. Efektivitas pencatatan pernikahannya itu gimana. Nah, kita teliti tuh. Sudah kita teliti, oh ternyata faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercatatnya atau masyarakat tidak mau mencatatkan pernikahannya di KUA itu karena A, B, C, D. Nah, itu ya. Muncul dari sebuah masalah, ide penelitian, dan muncullah satu judul penelitian. Baik, selanjutnya kita akan menelusuri skup hukum keluarga. Jadi, eh, dalam penulisan skripsi, itu kan punya skupnya masing-masing ya, teman-teman. Punya skupnya masing-masing. Antara satu jurusan dan jurusan lain itu berbeda. Ya lucu kalau kita jurusan hukum keluarga meneliti judul skripsi di jurusan fisika atau jurusan pendidikan itu nggak sinkron. Jadi kita punya skup sendiri nih, skup hukum keluarga. Nah, di sini ya, topik-topik hukum keluarga. Pertama topik tentang yang sudah pasti adalah hukum pernikahan. Nah, ini saya kasih contoh nih. Misal tentang syarat dan rukun pernikahan. Ini masalah-masalah atau tema-tema yang biasa yang saya berikan mungkin sedikit ya tentang tema-tema penelitian yang ada di masyarakat. Misal tentang pernikahan dini ya, pernikahan dini kan sekarang lagi marak nih ya. Pernikahan anak di bawah umur, di bawah 19 tahun banyak terjadi. Kemudian dispensasi kawin, nikah siri dan pencatatan nikah. Itu juga banyak terjadi. Pernikahan beda agama sekarang yang mungkin lagi hype ya. Kemudian perjanjian pranikah. Ada lagi poligami dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Kemudian ada tentang wali nikah, wali hakim, wali nikah, wali adol. Itu banyak tuh isu-isunya, tinggal isu ini ada nggak di masyarakat yang kita alami, yang kita amati gitu. Ini contoh judul skripsinya yang mungkin bisa digunakan gitu ya. Tentang tema skup hukum keluarga, topiknya itu hukum pernikahan. Misal nih, analisis hukum Islam terhadap dispensasi nikah anak di bawah umur di pengadilan agama X. Misal di masyarakat, misal di desa teman-teman, misal banyak nih ya hukum, banyak nih yang terjadi dispensasi nikah di pengadilan agama. Jadi ketika anak itu menikah di bawah umur dan mau pernikahannya itu dicatatkan, itu wajib ke pengadilan agama untuk melakukan dispensasi nikah. Dispensasi nikah ini di dalam pengadilan agama itu bisa dikabulkan, bisa tidak. Maka dari itu muncul nih, itu kan masalah ya yang tadi sudah saya bahas ya, itu masalah yang oh ini menurut hukum Islam itu gimana gitu. Nah, kemudian kedudukan hukum perjanjian pranikah dalam perspektif fikih dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Misal, banyak nih anak-anak muda sekarang yang melakukan perjanjian pranikah gitu ya. Jadi sebelum pernikahan mereka itu melakukan beberapa perjanjian secara keperdataan antara suami dan istri. Jika misalnya suaminya selingkuh, maka hartanya milik istri berapa persen, suami hanya berapa persen. Nah itu sebenarnya praktik itu gimana? Dalam fikih itu ada apa enggak gitu? Dalam fikih itu perjanjian pranikah itu seperti apa? Undang-Undang Nomor 1 menurut menurut Undang-Undang Nomor 1 1974 itu seperti apa?
Nah, kemudian studi hukum Islam terhadap praktik pernikahan beda agama di perkotaan modern. Nah, misal gini, mungkin jarang ya, jarang kalau di perdesaan itu fenomena pernikahan beda agama gitu jarang, itu jarang sekali. Tapi kalau teman-teman hidup di metropolitan yang masyarakatnya itu mungkin secara spiritual itu apa ya, sudah minim gitu kan. Itu banyak terjadi pernikahan beda agama di sana gitu kan. Eh, misalnya ada fenomena itu gitu kan. Nah, maka dari itu eh, mungkin bisa dilihat menjadi itu kan menjadi masalah gitu dalam dalam hukum Islam itu kan pernikahan beda agama dilarang. Nah, bisa dilihat dan menjadi satu judul studi hukum Islam terhadap praktik pernikahan beda agama di kota X misal. Kemudian ada juga implikasi hukum pernikahan siri terhadap hak perempuan dan anak dalam perspektif HKI. Jadi gini, jadi eh, negara Indonesia kan negara hukum ya, punya hukum gitu. Hukum yang dipakai itu kan bukan hukum Islam, tapi hukum positif yang wajib dipatuhi. Pernikahan siri secara hukum Islam itu sah, sah pernikahan siri, tapi implikasinya itu kan eh, perempuan hak-hak sebenarnya hak hak suami dan istri ya serta anak itu tidak bisa didapatkan secara hukum. Misal gini, misal terjadi pernikahan siri antara suami dan istri gitu. Nah, tiba-tiba cerai. Istrinya menggugat hak-haknya seperti nafkah 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 anak dan sebagainya di pengadilan agama itu ya tidak bisa karena dari awal pernikahan itu tidak sah secara hukum positif dan ketika eh, istri ataupun anak ingin mengambil haknya melalui jalur hukum positifnya itu tidak bisa. Nah, itu mungkin bisa menjadi satu penelitian, yaitu implikasi hukum pernikahan siri terhadap hak perempuan dan anak dalam perspektif KHI. Kemudian ada juga wali adol dalam perkawinan telaah fikih dan implementasinya di pengadilan agama. Sebenarnya banyak banyak ya. Ini kemudian kita tadi hukum pernikahan, ini hukum perceraian ya. Topik-topik yang bisa dibahas itu banyak, seperti talak suami, cerai gugat istri, fasak, kemudian alasan perceraian menurut Islam dan hukum positif, hak-hak pasca perceraian itu hak-hak pasca perceraian itu kan istri masih punya hak tuh, nafkah, mut'ah, iddah, kemudian hak asuh anak, hak donah pasca cerai, perceraian melalui peradilan agama, dampak psikologi, perceraian terhadap anak dan perempuan. Sebenarnya banyak. Maksudnya ini kan topik-topik kunci ya. Topik-topik ini tuh bisa jadi beberapa judul gitu. Tinggal teman-teman menggunakan perspektif apa dan mau meneliti di Angel yang mana gitu. Tinggal teman-teman mencari intinya gini, teman-teman harus dari sekarang mungkin ya lebih mengamati ya studi kasus itu kan terserah ya mau di desa teman-teman atau di desa yang lain atau di mana ya. Itu terserah, tapi kan lebih efektif ketika kita itu punya akses ke desa itu gitu, di desa sendiri. Nah, mulai itu diamati dari lingkungan keluarga sendiri atau lingkungan perdesaan, fenomena-fenomena sosial hukum keluarga apa yang terjadi di sana. Maka, oh ini masuk ke tema hukum perkawinan. Oh, masuk ke topik ini. Oh, ini masalahnya ini. Nah, itu nanti kan di apa ya dipetakan nih. Sudah ketemu fenomena sosialnya baru dipetakan. Skupnya masuk kemana, kemudian topiknya masuk kemana, begitu. Nah, terus ini contoh judul skripsi ya tentang skup perceraian. Nih, analisis putusan cerai gugat di pengadilan agama, studi tentang alasan dan pertimbangan hakim. Terus ada lagi hak nafkah pasca talak, studi komparatif antara hukum Islam dan praktik pengadilan agama. Polemik hak asuh anak pasca perceraian, studi kasus di pengadilan agama.
studi sosiologis terhadap dampak perceraian terhadap perempuan muslim di daerah perkotaan. Banyak, yang penting itu fenomena sosialnya ketemu dulu. Nah, sekarang juga lagi marak tentang ini ya, child free ya, child free. Banyak perempuan-perempuan yang melakukan child free. Nah, itu bisa tuh diteliti kalau misalnya memang ada fenomena sosialnya di desa teman-teman semuanya tentang perempuan yang melakukan child free. Nah, itu bisa menjadi sebuah penelitian tentang faktor apa saja yang membuat mereka child free, kemudian bagaimana kondisi psikologinya seperti apa, terus tinggal analisisnya itu seperti apa, analisis bisa bisa pakai analisis psikologi hukum keluarga bisa juga. Teman-teman kan belajar juga kan, yang udah kayaknya belajar psikologi hukum keluarga kayaknya belajar. Terus pakai perspektif hukum Islam juga bisa. Nah, itu yang penting teman-teman kuncinya satu cari fenomena sosialnya dulu yang ada di masyarakat. Kemudian kita juga selain pernikahan, perceraian, kita juga bisa meliti tentang hibah, waris, wasiat gitu ya. Ini tentang hibah, pemberian sukarela dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan saat pemberi masih hidup dan berakal. Isu-isu kontemporernya nih banyak nih hibah pada anak angkat, hibah bersyarat, penyalahgunaan hibah. Ini contoh judul skripsinya, analisis hukum hibah orang tua kepada anak angkat dalam perspektif fikih dan KHI. Hibah bersyarat dalam praktik keluarga muslim studi di kota X misal. Nah, kemudian waris nih kayaknya banyak banyak ya, banyak masalahnya gitu kan. Eh beda ya waris, wasiat hibah itu beda ya. Waris itu kan harta yang diberikan ketika si pewaris itu sudah meninggal dunia. Nah, ini masalah-masalah aktualnya gitu. Nah, prinsipnya itu kan waris itu kan sudah ditentukan ya di dalam hukum Islam gitu kan. Ayatnya ada kan lengkap kan. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlul hadzil unsayain dan seterusnya gitu. Masalah-masalah aktualnya hak waris anak di luar nikah atau hasil nikah siri. Nah, itu bagaimana cara pembagian warisnya? Hak waris bagi perempuan dan laki-laki. Nah, soalnya sekarang itu lagi banyak isu-isu tentang gender ya, gender. Kalau kalau waris Islam itu kan 2 banding 1 gitu ya, 2 banding 1. Itu eh, banyak eh, oknum-oknum tokoh gender itu yang mengatakan bahwasannya itu tidak adil gitu, harusnya kan sama rata. Nah, itu bisa diteliti. Penyelesaian sengketa waris di pengadilan agama itu juga bisa banyak ketika ada masalah waris yang sengketanya itu tidak selesai, itu bisa kita teliti faktornya apa saja. Kemudian waris lintas agama itu bagaimana gitu. Ada lagi eh oh ya itu waris lintas agama itu soalnya banyak di pengadilan itu isunya tentang waris pembeda agama gitu ketika eh ayah ibunya Kristen misal. Kemudian anaknya itu lahir Kristen tapi dia sudah mualaf sebagai Islam. Nah, itu bagaimana cara pembagian warisnya itu apakah anak itu berhak mendapatkan warisan dari orang tuanya yang non-muslim gitu. Karena secara waris eh, di dalam teks fikih itu kan sudah terhijab anaknya. Tapi banyak pengadilan-pengadilan yang tetap memberikan hak kepada anak tersebut gitu. Nah, itu kan bisa diteliti gitu. Kalau misalnya itu fenomenanya ada di masyarakat di tempat tinggal teman-teman masing-masing atau teman-teman punya pernah melihat kasus itu gitu, mengetahui gitu fenomenanya, yaitu bisa menjadi salah satu topik penelitian. Nah, ini juga yang lagi sedikit viral pernikahan di bawah umur, meningkatkan permohonan dispensasi nikah pasca revisi undang-undang. Nah, jadi eh pasca sebelumnya kan gini, sebelumnya itu kan batasan umur pernikahan antara laki-laki perempuan kan beda. Laki-laki berapa ya? Saya lupa ya. 16, 19, sekarang sama 19, 19 gitu.
Nah, itu meningkat itu. Pernikahan di bawah umurnya itu sangat meningkat gitu. Karena kan standarnya 19 tahun, 19 tahun gitu. Alasan umumnya ya basic lah ya. By accident gitu kan, kehamilan di luar nikah. Kemudian ada adat ataupun ada tekanan sosial gitu. Gendang rapi gitu kan. Mungkin karena gini ya, karena eh, untuk desa yang akan kental dengan adat itu kan kondisi sosialnya beda-beda gitu. Kalau di kota, perempuan misal belum menikah gitu kan sampai umur 25, 26, 27 gitu ya. Kalau di perkotaan karena kondisi sosialnya juga agak kurang kuat, bodo amat ya, ya mungkin tidak menjadi tekanan sosial. Tapi kalau di desa itu kan menjadi tekanan sosial gitu. Banyak perempuan-perempuan yang mungkin dari kondisi ekonomi atau kondisi sosial setelah lulus SMA, daripada nggak ngapa-ngapain mending nikah gitu. Nah itu kan fenomena-fenomenanya kan berbeda-beda antara desa satu, desa dua, tempat tempat A, tempat B itu beda-beda, semuanya beda-beda. Makanya kan perlu dilakukan pengkajian melalui penelitian atau melalui skripsi. Isunya, apakah hakim menegakkan perlindungan anak atau menyesuaikan kondisi sosial, lemahnya edukasi hukum di masyarakat. Nah, jadi kan pemerintah itu Mahkamah Agung menaikkan Mahkamah Konstitusi menaikkan eh, umur pernikahan antara laki-laki dan perempuan itu kan nggak sembarangan. Itu ada kajian-kajiannya. Bagaimana secara psikologis, bagaimana secara kesehatan. Ketika perempuan itu menikah di bawah umur, itu kan akan berbahaya bagi dirinya dan janinnya. Makanya kan dinaikkan gitu. Makanya yang nggak serta-merta menaikkan umur pernikahan tanpa alasan, pemerintah pasti mempunyai alasan gitu kan. Jadi alasan sosiologis, dari alasannya secara yuridis dan sebagainya gitu. Nah, kebanyakan kan hakim hakim itu kalau yang saya alami kebanyakan dispensasi pernikahan itu tuh diterima semua gitu. Jarang ditolak dispensasi pernikahan itu karena ya melihat kondisi perempuannya yang misalnya ya sudah hamil duluan dan sebagainya gitu. Tapi ya sekali lagi itu kan kalau dalam kemaslahatan, dalam perlindungan perempuan itu resiko kesehatannya sangat tinggi. Nah, isunya itu apakah hakim itu menegakkan perlindungan anak atau menyesuaikan kondisi sosial yang ada, gitu kan. Itu lemahnya edukasi hukum di masyarakat, gitu. Atau juga bisa masyarakat itu belum tahu bahwasanya pernikahan di bawah umur itu resikonya seperti apa, gitu kan. Nah, ini tentang nikah siri ya, nikah siri dan catatan pernikahan. Banyak pasangan menikah siri tanpa catatan berdampak hukum besar. Tidak ada waris, tidak mendapatkan akta kelahiran anak, sulit menggugat cerai. Contoh judul skripsi misal, perlindungan hukum terhadap istri dalam pernikahan siri, studi kasus di pengadilan agama atau bisa juga di perdesaan, di desa apa gitu. Karena begini, pernikahan siri itu kan kita juga harus melihat apakah antara suami dan istri itu sama-sama mau untuk melakukan pernikahan siri atau kondisi perempuannya yang terpaksa melakukan pernikahan siri, gitu kan. Itu kan bukan kemauan dia. Maka dari itu, bagaimana sih perlindungan hukumnya? Bagaimana negara hadir untuk melakukan perlindungan terhadap perempuan, terhadap istri yang misal ketika dia sudah nikah sirinya dipaksa, ketika pernikahan dia di KDRT, setelah pernikahan dia tidak mendapat hak-haknya gitu kan. Karena melalui jalur pernikahan siri itu kan menjadi problematika apakah negara itu hadir untuk melindungi itu atau tidak. Nah, itu bisa jadi suatu judul karena itu kan masalah ya, masalah. Nah, dalam hukum keluarga Islam itu ada sumber-sumber rujukan ya yang bisa menjadi perspektif kita secara normatif.
Pertama KHI. Sebenarnya harusnya teman-teman dari semester 2 atau semester 1 itu harus dikenalkan yang namanya KHI. Itu banyak ya, ada bukunya. Jadi KHI itu adalah kumpulan fatwa-fatwa tentang nikahan secara fikih keindonesiaan. Ya, fikih keindonesiaan. Pedoman resmi di lingkungan peradilan agama. Jadi hakim itu ketika memutuskan itu sumber hukumnya yaitu salah satunya KHI gitu kan. KHI, kompilasi hukum Islam. Kalau dulu saya S1 itu wajib beli, teman-teman. Wajib beli namanya KHI itu ibarat kalau kita jurusan bahasa Inggris, kita wajib beli kamus. Kalau kita jurusan hukum keluarga, kita wajib beli kompilasi hukum Islam. Itu ada bukunya tebelnya segini. Kecil tapi kecil loh segini. Enggak sampai 100.000 kayaknya. Di Shopee banyak. Terus ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Nah, kenapa ini terus menjadi rujukan? Karena secara hukum positif, undang-undang inilah secara nasional yang mengatur semua warga negara terkait kasus-kasus pernikahan di pengadilan agama. Nah, kemudian kalau dalam perspektif hukum Islamnya itu biasanya menggunakan makosidus syariah. Jadi makosidus syariah itu adalah tujuan-tujuan syariat yang harus dipenuhi. Jadi ada hifdzun nasl, hifdzuddin, banyak gitu. Perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ada 5. Atau juga bisa menggunakan fikih-fikih mazhab klasik gitu. Misal, eh, dari perspektif eh, mazhab Malik itu berbeda dengan perspektif mazhab Syafi'i. Itu bisa menjadi perspektif, bisa menjadi analisis nanti. Bagaimana eh, pencatatan pernikahan misal, pencatatan pernikahan menurut mazhab Syafi'i itu seperti apa, menurut mazhab Maliki seperti apa, atau bagaimana, itu kan bisa jadi perspektif dalam penelitian hukum keluarga Islam, gitu kan. Kemudian ada sosiologi hukum keluarga Islam. Karena hukum keluarga Islam itu kan bersinggungan langsung di masyarakat, jadi jadi terjadi apa ya, multidisiplin ilmu gitu terhadap keilmuan sosiologi karena kan berhubungan interaksinya langsung pada masyarakat gitu. Kajian terhadap praktik HKI dalam masyarakat atau menekankan konteks budaya dan sosial lokal gitu. Bisa juga nanti ini teman-teman bisa kajian pernikahan budaya. Biasanya kan yang kaya itu kan budaya Lampung ya soal pernikahan. Itu bisa dikaji tentang pernikahan-pernikahan adat juga itu kayak bisa dikaji juga dalam suatu skripsi. Terus gender dan hak asasi, menilai sejauh mana hukum keluarga Islam menjamin keadilan dan kesetaraan gender. Ini yang mungkin lagi perspektif yang lagi hype-hypenya ya, gender, kemudian hak asasi terhadap perempuan, perlindungan perempuan. Karena kan eh, kalau mungkin sudah jarang ya, atau mulai jarang gitu kan di masyarakat itu kan perempuan itu menjadi apa ya, hanya menjadi objek gitu kan, tidak setara gitu hak-haknya dengan laki-laki. Banyak yang masih eh, apa ya, secara sosiologi, secara sosial itu masih patriarki gitu. Nah itu bisa kalau ada isu pernikahan atau isu-isu hukum keluarga soal itu bisa gender itu menjadi perspektif. Salah satu teori gender yang mungkin bisa teman-teman eh, pakai itu adalah namanya teori mubadalah. Nah, nanti teman-teman kalau ingin tahu ya cari sendiri. Banyak 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 sudah yang meneliti tentang hukum keluarga Islam tentang dengan perspektif mubadalah. Mubadalah itu intinya itu sebenarnya masuk ke tema gender tapi lebih ke hukum Islamnya. Nah, itu bisa jadi salah satu perspektif. Mungkin itu aja teman-teman ya. Jadi pada intinya pada pertemuan kali ini kita belajar tentang penelusuran ide penelitian. Nah, jadi kita sudah banyak membedah ya. Sebelum melakukan penelitian itu harus punya ide. Sebelum ada judul yang harus dipikirkan itu apa? Itu adalah masalah. Sebenarnya poin ini yang paling penting gitu ya, yang menjadi landasan kita gitu. Ada masalah dulu, masalah penelitian, masalah penelitian. Sebelum judul penelitian itu ada masalah penelitian.
Masalah penelitian itu apa? Ini masalah penelitian terjadi kesenjangan antara dasolen dan dasein, antara fakta dan realita. Faktanya seharusnya dalam aturan, dalam hukum Islam, dalam hukum adat atau hukum yang lain itu seharusnya seperti ini, tapi realitanya di masyarakat itu berbeda. Nah, itu terjadi kesenjangan sosial, kesenjangan gap penelitian antara fakta dan realita. Itu yang disebut dengan masalah penelitian. Nah, kita juga tadi belajar banyak ya tentang skup-skup hukum keluarga yang mungkin nanti menjadi inspirasi teman-teman yang mulai sekarang mengamati fenomena-fenomena yang ada di masyarakat tentang pernikahan, perceraian, hibah, waris, wasiat, tentang nikahan di bawah umur, tentang perceraian, tentang nikah siri, tentang bisa juga tentang hukum ekonomi syariah kayaknya bisa juga karena kan di kampus kita belum ada jurusan hukum ekonomi syariah gitu kan. Tentang akad-akad itu banyak, akad mudharabah, musyarakah, kemudian akad syirkah itu eh, bisa menjadi skop penelitian kita di hukum keluarga. Baik, mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Silakan diikuti dengan baik dan jangan lupa absen. Dan jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Bisa japri saya, bisa melalui grup WA ataupun bisa melalui komentar YouTube. Nanti insya Allah saya jawab. Dan jangan lupa isi absennya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.